Selamat datang di Berisik, berita informatif terkini. Hari ini kita akan membahas tentang P3, Profil Pelajar Pancasila. Bagaimana keseruannya? Mari kita simak di dalam. Hari ini kita kedatangan bintang tamu yang sungguh luar biasa. Mulai dari sisi sebelah sana ada Ibu Firdia sebagai perwakilan dari guru ekstrakurikuler pembina PMR. Kemudian di sebelahnya ada perwakilan dari guru mata pelajaran PAI, ada Bu Siti Nahdiatul. Kemudian di sebelahnya yang paling tampan ini yang pakai baju putih, beliau adalah pembina ekstrakurikuler Pramuka. Beliau adalah Kak ya berarti ya, Kak Yoyon. Kak Joko. Oh, Kak Joko. Kemudian di sebelah sini tentu sudah tidak asing lagi karena beliau selalu ada di setiap podcast SMP Negeri 4 Jember. Beliau adalah Kepala SMP Negeri 4 Jember, Bapak Heru Wahyudi. Kemudian di sebelah pojok sendiri ada yang paling cantik. Beliau adalah perwakilan dari guru mata pelajaran IPA. Beliau adalah Ibu Susiani. Baik, bagaimana keseruannya tentang pembahasan P3? Mari kita simak bersama. Oke, baik Bapak Ibu yang kami hormati. Kali ini kita akan diskusi terkait profil pelajar Pancasila. Kan Bapak Ibu sudah tahu ya profil pelajar Pancasila. Nah, ini apa sih yang Bapak Ibu tahu tentang profil pelajar Pancasila? Profil pelajar Pancasila ya, itu sebenarnya pelajar Indonesia yang merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten, kemudian berkarakter dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, itu yang dinamakan dengan profil pelajar Pancasila, dan ini harus diimplementasikan di sekolah kepada peserta didik kita. Nah, itu kan ada ini ya, ada dimensi-dimensinya ya. Dimensi. Iya, apa itu yang Bapak Ibu tahu dimensinya itu? Ada berapa itu? Ada enam ya. Ada 6 mestinya. Yang pertama iya. ada ketuhanan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, beriman dan bertakwa dan Tuhan Maha Esa dan berakhlak mulia. Iya. Yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga yang ketiga mandiri, ada gotong royong, terus ada kreatif, ada kreatif. Jadi ada 6 dimensi yang nantinya ingin anak Indonesia itu seperti itu. Nah, profil Pancasila kan seperti itu. Nah, ini bisa enggak ya diimplementasikan dalam pembelajaran ini? Coba Bu Dia ini yang Mbak Guru Agama ini. Bisa enggak ya itu kira-kira dicapai lewat pelajaran agama? Dari ke-6 dimensi tersebut sebenarnya bisa, Bapak. Semuanya bisa. Semuanya bisa. Mungkin tidak semua dalam satu materi. Tidak semua bisa juga. Jadi mungkin satu materi hanya beberapa dimensi yang bisa dimasukkan di dalam materi tersebut. Oh, bisa jadi. Iya, bisa. Kalau Bu Firdi kan ini pembina PMR ini, bisa nggak sih di PMR itu? Bisa sekali Bapak. Jadi profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 komponen tersebut itu sangat bisa sekali diaplikasikan dalam kegiatan di PMR. Yang gitu. contoh yang sudah pernah terlaksana. Contoh yang sudah terlaksanakan. Ya, ini pada materi gotong royong, maksudnya dalam dimensi gotong royong. Nah, sedangkan pada materinya yakni pada penanggulangan bencana pada anak-anak PMR. Seperti ketika mereka bikin tandu, ngangkat korban, ya itu gotong royongnya tampak ya. Tampak sekali di bidang itu, Bapak. Berarti ini salah satunya di situ ya. Kemudian kalau di Pramuka, wah ini kalau di Pramuka luar biasa Pak. Iya. Sangat bisa semuanya ya, mandiri ya. Anak-anak itu kalau kemah itu ya, kalau kemah kan dia masak sendiri, nyuci sendiri. Jadi semua dimensi itu sudah masuk dalam kegiatan kepramukaan, terutama di dasa dharmanya sendiri. Di dasa dharmanya memang terkait ya sama ini ya. Contohnya dharma yang keberapa itu? Yang contohnya di dasa dharma yang pertama, ya, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sudah sesuai ya sama ketika kita mengadakan persami, perjusami ataupun kegiatan-kegiatan lomba, itu pasti ada namanya sholat jamaah bersama. Iya. Apalagi sekarang terkait dengan yang nomor 1 juga ada nomor 10 berkata jujur.
Oh iya, perilaku itu sangat luar biasa. Jujur dalam perkataan dan tindakan ya. Berarti ke-10. itu Pak Heru ada di dimensi beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Karena di sana kan elemen-elemennya ada elemen beragama, ada elemen pribadi, ada elemen kepada manusia, ada elemen akhlak kepada alam juga kan ada juga ya. Akhlak kepada alam, pribadi, kepada manusia lengkap banget itu kalau di pramuka ya bisa diimplementasikan. Kalau di IPA Bu Susi itu bisa nggak? Gimana? Mungkin strategi yang pernah Bu Susi lakukan? Kalau di IPA Bapak semuanya itu bisa juga sama seperti yang lain. Jadi di mata pelajaran IPA 6 dimensi itu bisa diimplementasikan. Contohnya? Salah satu contoh misalnya dalam hal kreatif misalnya. Ketika saya melakukan suatu kegiatan misalnya untuk pelajaran yang materinya terkait dengan alam misalnya, ekosistem misalnya. Nah, pada ekosistem ini kita akan dikenalkan pada alam. Nah, anak-anak di dalam pembelajarannya bisa kita ajak belajar untuk outdoor. Nah, untuk pembelajarannya supaya menyenangkan buat anak-anak karena di implementasi kurikulum Merdeka ini kan kita kan harus sesuai dengan kebutuhan siswanya. Jadi materi harus dikaitkan dengan kebutuhan siswa, kebutuhan anak itu anaknya apa, kemudian karakternya bagaimana, karakter siswanya, kemudian kondisi sekolah. Nah, walaupun sekolah kita ini katakanlah tidak begitu luas, tapi kalau menurut saya bisa, semuanya bisa dilakukan. Buktinya ketika saya mata pelajaran IPA untuk ekosistem itu bisa. Nah, itu di sebelah lab IPA itu ada ekosistem kecil lah misalnya. Anak-anak dibawa ke sana berkelompok. Nah, kolaborasinya kan harus tampak. Nah, jadi anak-anak dibawa ke sana, ke ruang sebelah lab IPA itu, ke kebun kecil sekolah kita. Jadi di sana kreativitas anak, kemudian kemandirian anak dan kolaborasinya tampak sekali. Tampak ya. Ada gotong royongnya juga gitu ya. Di dalam berkelompok mesti ada gotong royong di dalam menyelesaikan tugas-tugas. Kalau misalkan ini Bu Diah di agama ya, misalkan kayak kebinekaan, keberagaman gitu. Itu gimana kira-kira sih untuk menerapkan itu, untuk mencapai dimensi keberagaman? Kalau keberagaman ini kan banyak Bapak ya. Keberagaman mulai mungkin dari perbedaan agama. Karena kita di dalam satu sekolah ini juga agamanya non-muslimnya juga. Jadi pas waktu saat mengajar agama, nah kita memberikan hak penuh kepada yang non muslim. Kalau saya biasanya menawarkan, boleh di kelas tapi tanpa mengganggu. Nah, kemudian boleh kalau semuanya Bu saya mau ke perpustakaan, mungkin mencari literasi boleh saya izinkan. Karena memang di sekolah di perpus itu saya lihat ada perjanjian lama, ada ini lain-lain juga ada, sehingga mereka juga tetap bisa sangat bisa. Kemarin contoh anak kelas 8G Bapak, itu ada satu anak non muslim, Carolina. Itu pas waktu pelajaran agama selalu izin kepada saya, Bu saya ke perpustakaan untuk membaca lah. Itu kan nanti bisa di dalam kelas juga belajar agama, dia juga di perpustakaan bisa juga belajar, sama-sama belajar gitu. Berarti di sekolah ada fasilitasi ya Pak ya? Ada fasilitasi pastinya. Alhamdulillah. Oke, dari ini kan tadi di ekskul ternyata sudah jalan ya untuk P3 profil pelajar Pancasila, di pembelajaran juga sudah jalan. Mungkin Bapak Ibu bisa ngasih refleksi ini yang sudah jalan selama ini, refleksi dari Bapak Ibu bagaimana, terus kedepannya akan seperti apa? Untuk refleksi kita hari ini ya, apa yang sudah saya lakukan di kegiatan kepramukaan. Jadi hampir semuanya anak-anak itu alhamdulillah mengikuti kegiatan pramuka walaupun setengah hati, masih setengah hati. Kenapa setengah hati? Kenapa itu setengah hati? Karena ada kecenderungan waktunya pulang kita harus mengikuti itu. Oh iya, karena ekskulnya di siang. Dan padahal di kurikulum ekskul pramuka ini adalah merupakan ekskul yang paling wajib. Betul Tetapi ketika kita memberikan kegiatan yang menarik, mereka sangat tertarik dan alhamdulillah
peminatnya juga banyak. Terus kira-kira ke depannya ini biar anak-anak itu nggak merasa terpaksa gitu ya ikut pramuka itu apa yang ini? Untuk strateginya itu kita sudah memberikan kegiatan yang lebih menarik sejenis outdoor, mungkin kegiatan kita tidak di sekolah saja, tetapi alhamdulillah kita sudah punya program untuk di alam terbuka. Jadi yang kayak halang rintang gitu ya. Karena memang anak SMP itu kan sukanya yang menantang gitu ya. Baru. Iya, akhirnya memang yang seperti itu bikin menarik itu. Kalau misal di pembelajaran ini Bu Susi mungkin punya rencana ke depan, punya strategi yang lebih jitu gitu dari refleksi yang sudah dijalankan ini. Selama ini ya, ini sudah 8 bulan berjalan insya Allah ya Bapak. Oh iya, dari kita sekolah Merdeka ini ya. Implementasi kurikulum Merdeka di sekolah kita. Nah untuk Bapak Ibu Guru yang mengajar di kelas 7, ini saya perhatikan saya sebagai tim KP insya Allah sudah melaksanakan semuanya, step by step. Jadi kita saling sharing dalam setiap waktu-waktu kosong untuk sharing bagaimana menerapkan implementasi atau mengimplementasikan kurikulum Merdeka di pembelajaran. Nah ini sudah berjalan 8 bulan ini, alhamdulillah Bapak, saya lihat perkembangannya itu Bapak Ibu Guru di dalam pembelajarannya sudah pembelajaran secara berdiferensiasi. Jadi progresnya tampak gitu ya Bu Susi ya. Pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kita saling sharing. Kalaupun toh ada guru baru yang baru masuk di semester ini kan ada ya, kita guru baru yang masuk. Nah ini teman-teman di ruang guru itu saling bertukar pikiran, bertukar pendapat, saling berbagi, saling diskusi juga terkait dengan materi pembelajaran, kemudian mungkin dengan metode atau mungkin dengan media apa yang bisa digunakan, medianya, kemudian modelnya. Nah yang pasti di implementasi kurikulum Merdeka, model pembelajarannya kan PBL dan PJBL. Nah, alhamdulillah ini Bapak Ibu Guru sudah menerapkan ini Bapak. Jadi itu Bapak Ibu diskusi kita hari ini terkait profil pelajar Pancasila, bagaimana kita mengimplementasikannya dalam pembelajaran, dan juga tadi sudah bagaimana mengimplementasikan dalam ekstrakurikuler, dan alhamdulillah Bapak Ibu sudah melaksanakan semua. Semoga dengan diskusi hari ini nanti kita bisa saling berbagi dengan teman-teman kita untuk yang ekskul dengan pembina-pembina ekskul yang lain. Ini loh contoh di ekskul kami seperti ini. Nah nanti Bapak juga Ibu guru agama dan IPA bisa juga dengan ini, kemarin kita diskusi seperti ini gitu. Ternyata P3 kita ya harus kita implementasikan biar profil pelajar Pancasila bisa tercapai. Oke, mungkin itu Bapak Ibu diskusi kita hari ini. Terima kasih atas hadirnya, terima kasih atas diskusinya. Semoga ini bisa membawa SM kita menjadi lebih bagus lagi khususnya, dan juga semoga bisa menginspirasi sekolah-sekolah lain. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.